Pemirsa, bertumpuknya regulasi dan ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah sebabkan sebaran investasi yang tidak merata di Indonesia, di mana Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong iklim investasi dan penanaman modal merata di semua daerah di Indonesia melalui perbaikan regulasi. Kebijakan dan semangat pemerintah pusat dalam menarik investasi dan penanaman modal disambut baik oleh para kepala daerah. Namun tidak harmonisnya kebijakan pusat dan daerah menjadi kambing hitam tidak meratanya investasi di seluruh daerah di tanah air. Para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mengatakan, kebijakan penanaman modal daerah harus menjadi bagian penting dari bentuk penyelenggaraan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selain masalah tidak harmonisnya kebijakan pusat dan daerah, terdapat permasalahan lain berkembang di lapangan terkait investasi. Di antaranya para pelaku usaha merasa sudah memiliki izin padahal perizinan yang melalui online single submission belum berlaku efektif dan sebagian besar pelaku usaha tidak menindaklanjuti kepemenuhan komitmen. Persoalan berikutnya, para pelaku usaha belum sepenuhnya paham dengan pentingnya membuat laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM secara online. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi pemerintah daerah dan dinas terkait untuk menghitung akurasi realisasi investasi. Apa upaya akseleratif lain untuk lebih mendorong pemerataan investasi di Indonesia? Simak ulasan selengkapnya di Market Review. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita akan membahas topik pandemi dan ketimpangan investasi di Indonesia. Sudah bergabung bersama kami melalui via Zoom ada Bapak Ahmad Heri Firdaus yang merupakan ekonom Indef. Kita akan langsung sapa saja. Pak Heri, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih Pak Heri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Heri, topik kita adalah pandemi dan ketimpangan investasi di Indonesia, Pak. Ya. Bagaimana Anda melihat sebaran investasi di Indonesia sampai sejauh ini? Apakah memang kondisinya tidak merata, Pak Heri? Ya, jadi kalau kita lihat investasi ke Indonesia itu memang terus mengalir ya, masuk baik investasi asing maupun investasi dalam negeri gitu. Jadi setiap tahun terus bertambah ya, artinya capital stock itu terus meningkat seperti itu. Nah, namun kalau kita lihat persebarannya, nah ini yang menjadi tantangan adalah bagaimana memeratakan investasi sampai ke daerah-daerah yang ingin kita bangun gitu. Kalau kita lihat kan investasi masih bertumpu di Pulau Jawa saja seperti itu ya. Kemudian juga di daerah-daerah Indonesia Timur ya, contohnya ini masih belum sebanyak ya, porsinya masih lebih banyak di Pulau Jawa. Nah, inilah tantangan ke depan, bagaimana supaya investasi itu lebih merata ke daerah-daerah di luar Jawa. Apalagi mereka memiliki potensi-potensi sumber daya alam ya, sumber daya ekonomi yang sangat prospektif gitu ya, nilai tambahnya itu akan sangat optimal apabila ada sentuhan investasi ya, sehingga itu bisa menjadi prime mover ya di masing-masing daerahnya seperti itu. Jadi nilai tambah daerah itu sangat tinggi ya, karena didukung oleh potensi sumber daya alam yang kaya. Nah, apabila ada investasi masuk di situ, nah ini kan akan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi yang bisa mempercepat atau mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah seperti itu. Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi, Pak Heri? Ya, pertama karena ketimpangan infrastruktur tentunya yang pertama ya, ketimpangan infrastruktur, kemudian juga adanya ketimpangan hal-hal yang lain seperti adanya regulasi seperti itu. Kalau kita lihat sejak sebelum ada agenda pembangunan infrastruktur itu kan investasi sudah mengarah ke Pulau Jawa. Namun ternyata pembangunan infrastruktur pun ya di Pulau Jawa juga juga yang sepertinya yang paling prioritas gitu ya. Dan pembangunan kawasan industri juga di Pulau Jawa, kemudian juga dari segi pasar ya, market juga di Pulau Jawa. Nah, sehingga investor ini pastikan alasannya dia ada dua hal ya, motif investor itu untuk masuk ke suatu daerah itu ada dua hal. Pertama, mendekat ke pasar, yang kedua adalah dia mendekat ke sumber bahan baku. Nah, kalau misalnya dia terus datang ke Pulau Jawa, nah ini kan artinya dia mendekat ke pasar. Nah, padahal sumber bahan bakunya sebenarnya banyak di luar Pulau Jawa. Nah, inilah yang mesti nanti ya diurai ke depan bagaimana supaya
investor itu mau masuk ke daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, supaya mereka mengolahnya dari bahan mentah menjadi bahan baku, bahan setengah jadi hingga hingga barang jadi. Nah, tantangannya adalah tentu saja ketersediaan infrastruktur yang terintegrasi, dari mulai sumber bahan baku, pabrik ya sampai ke sarana-sarana distribusi, yang itu semua harus mengedepankan cost logistik yang yang kompetitif seperti itu. Baik. Sedangkan Kondisinya masih terpusat di Pulau Jawa begitu Pak Heri ya, sampai sejauh ini meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai upaya begitu. Salah satunya dengan Omnibus Law Pak, apakah ini juga akan menjawab dari ketimpangan investasi sampai sejauh ini? Tapi nanti kita akan lanjutkan Pak Heri, kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa Market TV akan segera kembali sesaat lagi.